spiritual itu sangat subjektif. Nah, orang yang spiritualitasnya tinggi, kesadaran spiritualnya tinggi, sadar akan kehadiran ilahi, tidak bergantung, memahami kehidupan itu di bawah sinaran ilahi, di bawah kuasa ilahi, yakin, tidak takut, mati bisa datang kapan aja. Tidak karena COVID kemudian menjadi enggak. Ikhlas lillahi ta'ala, gitu. Dengan kesadaran seperti itu muncul ketenangan dalam psikisnya. Dengan ketenangan itu hormon-hormon yang diproduksi bukan hormon adrenalin, deg-degan terus, bisa darah tinggi nih. Kalau sudah deg-degan terus, darah tinggi, adrenalinnya tinggi, kemudian imunitas tubuhnya juga lemah, lelah, kelelahan dia. Ada COVID, ya udah keserang COVID. Tapi kalau hormon dopamin, hormon bahagia, dia tenang, dia ini tidak panik, makan normal, tidak buru-buru. Dalam kepanikan orang bisa, wah, panik, stres gitu kan. Gitu. Terburu-buru. Ya orang kalau lagi panik, bawa motor, saya kalau panik gitu ya, bisa kecelakaan kalau lagi nyalip di antara dua ini, di antara. Tapi kalau tenang, itu di antara dua celah gitu. Udah kayak jagoan ya bawa motor itu gitu. Di antara truk dan truk di tengah-tengah, set, bisa tidak panik. Kejiwaan saya tenang. Secara fisik bawa motornya juga ke bawah bagus. Gitu. Nah, secara biologis juga ketenangan menghasilkan hormon dopamin, hormon bahagia meningkatkan imunitas tubuh. Tuh, spiritualitas. Tapi bukan berarti, karena saya nonton sendiri ya di Facebook waktu itu, ada yang ustadz sampai dihirup, Bismillahirrohmanirrohim, aku ambil. Filenya dihirup, nggak lama, seminggu kemudian meninggal dunia. Ini mencampur adukan, seolah-olah kalau berpikir Qur'ani, berarti kita spiritual itu bisa menebas tatanan ilahi dalam level natural, eksistensi jasmani. Itu kan hukum Allah, Allah yang menciptakannya. Kira-kira begitu ya. Allah yang menciptakannya, karena Allah yang menciptakannya, maka Pak ada main debus Pak, bisa itu. Itu main debus karena ada faktor variabel tersembunyi. Itu tetap tidak melanggar aturan. Tetap ada sebab dan akibat natural yang terjadi di situ. Mungkin kemudian kuat karena juga ada faktor mental tadi, ada apa, mentalnya sugestif ya, gitu dan sebagainya. Jadi, nah, jadi kemarin itu antara yang pro apa, yang emosional dengan kebijakan pemerintah, apalagi ke pemerintahnya juga emosional gitu ya. Nah, kemudian ada semangat religiusitas yang sangat tinggi, kemudian memahami bahwa berpikir yang benar Qur'ani itu harus bisa melawan COVID itu seperti setan. Kan sebetulnya ujian itu nggak cuma COVID, ya. Kenapa pasal COVID aja berpikir seperti itu? Ujian itu ketika kita nggak punya duit, itu juga ujian. Ketika kita nggak punya duit, ngantor, perlu tambahan penghasilan, gimana nih? Mau korupsi waktu, gitu ya, mau bohong absen, kan itu juga kan gitu. Kita juga diuji, nggak mesti harus dengan COVID sebetulnya, gitu ya, gitu. Jadi, nah di situ kemudian menjadi persoalan ya, gitu. Kita berpikir dalam hal ini, lihat bukti-bukti bagi orang yang berpikir terkait kondisi yang sama antara tidur dan kematian, itu akhirnya ditunjukkan oleh orang-orang yang berpikir sampai ke tatanan-tatanan, mendalami dan menyelami tatanan-tatanan kejasmanian sampai ke otak gitu. Pusat kerjanya aktivitas jasmani manusia yang disebut dengan ilmu otak ya, neuroscience. Itu ya. Jadi itu ya teman-teman. Kan jadi bukti itu untuk orang yang belajar neuroscience, akhirnya dia membuktikan ayat ini benar nih. Ada ayat bahwa Al-Qur'an itu ya, yang tadinya satu itu, kemudian dipecah jadi dua. Big Bang. Kan akhirnya argumentasinya diperoleh dari Big Bang. Kan harus mikir juga, jadi bukti setelah berpikir itu sampai ke tingkat yang saintifik berarti gitu. Jangan kemudian berpikir bahwa kesimpulan-kesimpulan saintifik itu berbenturan dengan, nah, yang berbenturan adalah penafsiran kita terhadap agama yang terlalu literalistik dan penafsiran sebagian kalangan saintis yang ateistik. Ini yang berantem sebetulnya. Saintis yang tidak ateistik berusaha untuk mencari jalan tengah, menafsirkan ayat tidak secara literal, kemudian eh, menafsirkan temuan saintifiknya tidak dalam koridor materialisme.
Karena yang ateistik itu gitu, mereka menyimpulkan temuan-temuan sainsnya itu data, tapi mereka interpretasikan dalam menginterpretasi tersirat mengasumsi-asumsi materialisme. Jadi yang ilmuwan yang ateistik itu tidak murni data, itu data ditafsirkan orang, ditambahkan asumsi-asumsi materialisme. Karena kalau orang belajar biologi, ya gitu ya, maka kesimpulannya adalah dalam lingkup kebiologian. Kalau dari biologi kemudian menyimpulkan Tuhan, itu sudah keluar jalur tuh. Kira-kira begitu. Saya bicara biologi, tiba-tiba gitu. Yang saya simpulkan adalah hukum ekonomi, kan nggak nyambung. Lingkup biologi itu adalah lingkup ketubuhan, kejasmanian. Tapi ketika bicara ada dan tidak ada Tuhan, itu lingkupnya sudah teologi dan metafisika. Itu bukan wilayah biologi lagi, udah keluar jalur. Tuh, mereka tidak sadar tuh. Itu mendasarkan pandangan-pandangan ateistik mereka yang di luar biologi kepada biologi yang tidak jalurnya. Nggak nyambung gitu, kira-kira begitu ya. Nggak nyambung. Jadi berpikirnya harus nyambung juga, jangan melampaui batas. Salah satu salah satu perintah Al-Quran adalah jangan melampaui batas. Batas biologi, berhenti di biologi. Jangan kemudian Anda bicara tentang Tuhan, gitu. Kemudian kecuali bicara tentang gini, jadi bukan bukti ya gitu. Jadi ateisme itu kan kita jelas ya menggunakan bukti-bukti biologis itu sebagai tanda, sebagai petunjuk indikator, bukan sebagai bukti. Karena itu kita mengasumsikan pandangan-pandangan yang metafisika. Temuan-temuan saintifik itu hanya menjadi pendukung saja terhadap pandangan-pandangan metafisika. Nah, orang-orang yang ateistik itu nggak begitu. Mereka menemukan data-data saintifik secara terselubung, kemudian mereka menafsirkan dengan melibatkan kerangka-kerangka ateistik, kerangka-kerangka yang lebih materialistik, materialism. Keyakinan bahwa yang ada itu cuma yang materi. Ya dari awal keyakinannya udah begitu ya kagak nyambung lah gitu. Itu keyakinan metafisika tapi mereka menganggap diri mereka tidak berfilsafat. Mereka berfilsafat. Filsafat itu ngaco, ngawur kemana-mana. Kemudian menjelaskan nih dari biologi begini. Jadi kehidupan itu bukan cuma realitas biologis itu. Jadi ada yang seperti itu ya gitu. Dan itu viral juga di TikTok gitu. Ada yang seperti itu. Jadi apakah beliau yang bicara seperti itu murni bicara sains, data sains, tidak tercampur dengan asumsi? Banyak asumsi-asumsinya gitu. Banyak asumsi-asumsi yang dia gunakan gitu. Tapi kemudian kita terjebak, terpukau oleh data-data saintifiknya, tidak lagi bisa melihat gitu asumsi-asumsi filosofis yang dia gunakan yang materialistik itu. Nah, ini mungkin ya jangan melampaui batas gitu ya. Jadi agama tidak bertolak belakang dengan etos ilmiah, kawan-kawan. Makanya apakah religiusitas COVID-19 kemarin itu harus seperti itu? Saya pikir enggak. Ya. Social distancing itu adalah bagian dari hasil telaah saintifik terkait bagaimana menghindari virus gitu. Emang tatanan alamnya begitu. Allah sudah menciptakannya begitu natanya gitu. Gitu ya. Mungkin kemudian Al-Jasiyah ayat 13. Dia menentukan pula untukmu apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Oh, ini ajakan untuk kita menangkap apa yang tersurat, fakta-fakta empiris, kemudian menarik hikmah yang ada di baliknya. Nah, ini terjemahannya selalu tanda-tanda kebesaran Allah ya kalau di ini kalau di mana? Kalau di Depak. Jadi gini, akhirnya gini, kita tidak menggali tanda apa sih, pesan apa sih? Ya Allah itu maha besar. Udah itu terlalu simplistik gitu. Sudah tahu Allah itu maha besar gitu. Pesan apa tapi di balik fenomena yang itu ada pelajaran moral yang sangat banyak sekali bagi kita bagi manusia yang bisa kita pelajari ya gitu. Pelajaran dari seekor nyamuk, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah gitu ya. Allah tidak malu menjadikan nyamuk itu sebagai permisalan. Nyamuk itu ternyata Allah jadikan permisalan, apalagi yang bukan nyamuk, kira-kira begitu. Nyamuk yang dianggap hina, yang kalau ada kita matiin gitu ya. Itu teh pesan, permisalan Allah sedang menjadikan itu sebagai analogi. Bagi apa? Bagi petunjuk bagi manusia untuk keselamatan manusia. Berarti petunjuk moral dong. Bagaimana cara menata hidup kita.
Ya karena mengganggu, yanya dibunuh gitu ya, dihancurin gitu karena menyakiti. Nyamuk bisa menjadi petaka. Yang kedua juga nyamuk juga. Jangan sombong juga. Raja Namrud itu raja yang sangat berkuasa, matinya tuh karena gigitan nyamuk. Nah, gitu. Jadi bukan karena politik gitu ya, bukan karena peperangan, bukan karena pertarungan. Sepele kan, digigit nyamuk. Jadi jangan sombong, yang namanya manusia itu ternyata kita ini nggak apa-apanya, nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada apa-apanya tuh. Jadi jangan hanya berhenti di kebesaran. Coba gali, ketika Allah tidak malu menggunakan nyamuk, ketika digali luar biasa nyamuk lah itu. Ada ayat terkait dan mereka bahkan tidak bisa membuat seekor lalat. Ternyata pas digali, matanya, lensanya, itu kompleks sekali. Itu Al-Quran menggunakan kata itu pasti ada maksudnya, istimewa, secara natural istimewa. Kalau kita hanya tanda-tanda kebesaran Allah sebatas itu, kita nggak gali. Oh, Allah maha besar, nggak mikir banyak. Coba pikir, tatanan naturalnya gimana, fisiologinya bagaimana, ininya apa, mekanismenya seperti apa. Luar biasa, terdesain secara sempurna. Jadilah sains, jadilah ilmu pengetahuan, jadilah beragam pengetahuan. Tidak menjadi dogmatisme. Kalau diartikan tanda-tanda kebesaran, udah dikasih jawaban tanda apa? Kebesaran Allah, udah selesai. Ya, dogmatisme jadinya. Bilang aja tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, tanda apa? Banyak. Allah itu kalau ngasih tanda, satu hal, satu hal gitu, dilihat oleh 10 orang, bisa jadi 10 makna yang berbeda. Bisa jadi Allah sedang memberikan 10 pesan yang berbeda. Gitu. Allah itu kaya sekali dengan hikmah, kaya pengetahuan. Dia sumber khazanah segala ilmu. Dalam satu tindakan itu berjuta makna bagi orang-orang yang berbeda. Saya bisa menangkap yang berbeda dengan Anda, tapi dua bermakna. Apalagi ini berapa lagi ya PowerPoint-nya? Aduh, masih banyak nih. Ya, nah ini nih. Eh, terkait yang paling penting, wanzalna ilaika dzikra, membawa bil bayyin. Wah, ini ke ini ya, ketukar-tukar nih. Maaf nih saya lang ini ayatnya nih. Eh, Kami mengutus mereka dengan bukti-bukti bil bayyinat gitu ya. Kemudian kami turunkan az-zikra kepadamu, pengingat, pangeling, pangeling agar waspada, eling lan waspada, pangeling gitu. Ini kita harus gunakan eling lan waspada, ini bahasa leluhur kita. Itu ada ajaran Allah sejak dulu yang dititipkan di bangsa kita, dan pasti Allah itu konsisten, tidak ditampilkan. Itu betapapun nanti ada kondisi konteks yang berbeda sehingga ada hukum syariat yang berbeda, tapi pesan-pesan moral itu selalu sama. Kalau eling lan waspada kan bukan syariat ya, itu bahasa kearifan gitu. Jadi ini bisa terkait dengan pesan-pesan yang abadi, perennial, yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam sampai jadi di masing-masing suku bangsa itu Allah sudah menitipkan. Karena setiap suku bangsa pun Allah yang menciptakan. Karena dia ciptakan berarti dia bekali juga dong dengan hikmah dan kebijaksanaan. Itu tidak dibiarkan dalam kebodohan. Inna khalaqnakum syu'uban wa qabail. Jadi diciptakan itu. Dita'arofu untuk saling mengenal karena ada unsur kearifan di baliknya. Makanya kita bisa saling ta'aruf dengan kearifan masing-masing. Dan ternyata satu sama lain bisa saling melengkapi. Itu. Nah, jadi kami turunkan pangeling azikr kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Jadi ini berpikir juga konteksnya harus menggali nilai-nilai sejati. Ada nih yang paling penting mana ya? Saya persingkat aja ya. Nah, ini nih yang terakhir. Ar-Rum ayat 8. Alam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka tidak berpikir tentang dirinya? Allah menciptakan langit bumi dan apa yang di antara keduanya kecuali dengan benar dan waktu yang ditentukan. Sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuannya dengan Tuhan. Oh, ada pertemuan dengan Sang Gusti. Kita berjumpa dengan Gusti. Kapan kita berjumpa dengan Gusti? Dalam keabadian? Kalau dalam keabadian berarti selama-lamanya. Lalu di mana Gusti dalam diri kita itu? Coba digali.
Mana diri yang sejati dalam diri kita? Coba renungkan, untuk apa kita dilahirkan ke dunia? Itu fungsi praksis dari berpikir.